Shalom, selamat pagi semuanya. Nama saya Puji, saya adalah murid angkatan pertama dari Karis yang disebut dengan CJ1 dan saya sudah 4 tahun ya belajar di tempat ini. Jadi beberapa tahun yang lalu itu saya pernah mengalami sakit liver. Jadi tiba-tiba pada saat saya lagi cuci muka, kemudian saya jatuh, terus dibawa ke rumah sakit oleh keluarga dan oleh dokter tuh didiagnosa saya mengalami sakit liver, dokter yang pertama. Dan setelah dilakukan observasi, dokter mengatakan karena kondisi liver cukup parah sehingga kurang lebih usia saya diperkirakan 6 bulan gitu ya masanya. Kemudian yang kedua, saya pergi ke satu dokter lagi untuk second opinion. Dokter yang kedua itu mengatakan ya lebih baik lagi ya, kurang lebih kalau misalnya saya menjaga kesehatan saya, tidak minum alkohol dan menjaga nggak terlalu makan makanan yang berlemak menurut dokter saat itu. Dan nggak terlalu capek, itu bisa kurang lebih 1 tahun usianya. Nah terus dokter yang pertama nggak berapa lama kemudian itu memberikan kabar baik tuh setelah itu ke orang tua saya. Bilang katanya gini, ternyata sekarang nih di Jepang ditemukan pengobatan baru. Jadi dengan cara setiap 2 minggu sekali saat itu saya disarankan untuk disuntik gitu. Disuntik setiap 2 minggu sekali. Nah saya berpikir gini, disuntik setiap 2 minggu sekali, orang saya aja gak suka jarum yang pertama. Kedua, saya pikir gini, kok saya isi ulang simpati gitu ya, usianya mesti di top up gitu. Nah sedangkan firman Tuhan ya walaupun belum dikaris saat itu saya udah punya pemahaman ya, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah terus nanti kalau satu hari saya gak punya uang gimana, apa sih mesti bayar terus gitu. Jadi saya pikir gini deh, udahlah, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi saya menolak tuh waktu itu. Ya nggak mudah juga ya untuk meyakinkan orang tua saya saat itu. Sampai satu hari dari teman adik saya itu menyarankan agar saya berobat ke Singapura. Nah dokter itu memberikan semangat kepada saya. Dia menyampaikan, saya nggak bisa janji apa-apa, lihat kondisi kamu. But doctor isn't everything, dia bilang begitu. Dia bukan Tuhan, dia bilang begitu. Kamu percaya sama Tuhan kan? Percaya. Nah usia kamu tuh sebetulnya kan tergantung sama Tuhan, kata dokter begitu, dokter yang di Singapura itu. Oh jadi saya lebih bersemangat. Kemudian saya mulai berdamai dengan kondisi saya saat itu, kayaknya rohani ya, padahal sebenarnya enggak. Saya mulai berdamai dengan kondisi saya dan mentor saya juga menyampaikan saat itu bahwa kamu tuh karena mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, lagi dibawa nih seperti Tuhan Yesus dibawa ke padang gurun untuk dimurnikan, katanya gitu. Jadi saya pikir seperti itu, dan saya pikir juga kayak Ayub dong, masa maunya yang baik aja dari Tuhan, harus mau yang buruk juga dong. Saya pikir begitu saat itu. Nah jadi saya mulai terima tuh, kalau saya lagi kambuh sakitnya, itu kadang bisa sampai 1 minggu saya harus bed rest, karena betul-betul gak bisa beraktivitas, lemes sekali rasanya. Sampai satu hari Kak Cila itu mengajak saya untuk datang ke satu acara yang diadakan Karis gitu. Dan kemudian saya bergabung di sekolah Karis ini. Dari pengajaran yang kita dengar dari guru-guru, dari para pengajar di sini, itu saya mulai terima gitu loh pewahyuan bahwa yang dibayar Tuhan Yesus 1 Petrus 2 ayat 24, sebelumnya saya hafal di keluar kepala itu ayat. Tapi karena pemahamannya tuh gak bener, jadi gak bekerja. Nah kalau saya pikir sebelumnya bahwa kan sebagaimana yang disampaikan oleh banyak hamba Tuhan ya, terus kemudian mentor saya juga saat itu menyampaikan kalau kita sungguh-sungguh itu pasti kita terima kesembuhan. Padahal yang bener itu kan udah dibayar, already healed oleh bilur-bilurnya gitu loh. Jadi it's a gift, pemberian saat itu kan harusnya begitu kan. Terus melalui kesaksian dari seperti Andrew Wommack itu kan sebagai tindakan iman, itu kalau kita udah percaya terima kesembuhan,
ya harus tetap beraktivitas. Jadi kalau dulunya saya bed rest gitu, menikmati gitu, saya enggak. Saya tetap bangun, beraktivitas, saya memperkatakan atas semua organ tubuh saya sudah sembuh, sudah jadi ciptaan yang baru. Saya tetap beraktivitas, saya enggak pikirin, fokusnya kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Sampai satu hari pas saya di jalan, itu saya begini, kok saya udah lama ya kayaknya enggak kambuh lagi sakitnya, enggak lemes-lemes. Nah, karena udah fokusnya itu enggak lagi kepada kondisi tubuh, tetapi kepada firman, dan terus memperkatakan firman itu saya, bahwa oleh bilu-bilunya sudah sembuh. Saya perintahkan semua organ tubuh bekerja dengan baik seperti Tuhan ciptakan pada mulanya. Tuhan Yesus sudah bayar dan membuat utuh kembali. Seperti itu. Jadi lama-kelamaan, terus saya udah gak fokus kepada kondisi saya terima itu kesembuhan. Nah, jadi penting sekali kalau kita itu bisa menerima pewahyuan dari setiap firman. Karena kan bukan kebenaran yang memerdekakan kita, tetapi kebenaran yang kita ketahui yang sudah menjadi pewahyuan itu yang bisa memerdekakan kita, yang bisa membuat kita menerima terobosan atas apapun yang kita perlukan. Saat itu saya kesembuhan gitu loh. Sampai juga bahkan penting sekali untuk kita berakar di atas firman tersebut. Seperti contohnya beberapa bulan yang lalu waktu saya juga mengalami sakit ya. Selesai olahraga dengan teman-teman, tuh tiba-tiba dada saya sakit, puji Tuhan bisa sampai rumah. Saya telepon Erni, saya berdoa sepakat dengannya bisa sampai rumah. Nah tapi kondisi saya makin turun, sampai satu malam saya tuh sampai gak bisa nafas. Pernah itu saya hampir nyerah, karena jam 2 pagi saya kehabisan oksigen. Waktu itu lagi PPKM tuh, COVID lagi tinggi sekali, jadi di mana-mana susah dapat oksigen. Nah terus supir saya waktu itu bilang gini, jam 8 pagi baru siap tuh oksigennya. Dan saya berpikir gini, aduh saya bisa nunggu ya segitu lama dari jam 2 pagi sampai jam 8, apa saya bisa nafas? Terus akhirnya saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau emang ini waktu saya siap gitu. Terus Roh Kudus bilang begini, belum waktunya nak. Terus saya bilang gini, tapi saya gak bisa nafas Tuhan. Kata Roh Kudus gini lagi, aku nafas hidupmu, dari dalam dirimu ada aliran kehidupan. Oh saya langsung bangkit seperti keluar gitu dari hati saya waktu itu, seperti lompat gitu. Nah setelah itu saya ambil iPad, terus saya buka healing scripture-nya Andrew, saya dengerin itu aja. Saya udah gak dengerin yang lain lagi sejak malam itu. Telepon udah berdering itu segala macam, sampai WhatsApp itu COVID gak? Gimana hasilnya? Udah cek belum? Wah udah segala macam deh. Atau kadang-kadang ada lagi yang begini, semangat ya, sabar ya. Udah pasti kita semangat, udah pasti kita sabar kalau lagi dalam kondisi kayak gitu. Jadi teman-teman, ini ya pesan saya kalau lagi ada teman-teman yang kondisinya kayak gitu, kasih aja firman, jangan banyak ditanya gitu loh, doakan aja gitu. Sampai akhirnya yang saya saat itu mengalami kesulitan bicara, jalan, bahkan makan, hanya ditemani satu orang adik waktu itu saya yang bantu ngurus saya, itu berangsur-angsur saya cuman perkatakan firman aja. Seperti tadi disampaikan oleh Kak Cila itu, Amsal 4 ayat 22 itu tadi, saya juga dapat itu tadi pagi. Perkataan itu yang memberikan kehidupan, memberikan kesembuhan buat tubuh kita. Jadi saya terus saja perkatakan itu, dengar praise and worship, gak dengerin, tutup mata, tutup telinga dari semua yang bukan dari, yang berasal dari Tuhan. Karena Tuhan bilang, roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataanku adalah roh dan hidup. Itu sekian dulu, terima kasih. Tuhan memberkati.